Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ria Fatur Rahman, mahasiswa Mercu Buana. Video yang saya akan buat ini bertujuan untuk memenuhi UAS dengan mata kuliah UI UX dengan dosen Ibu Ani ya, Nur Ani. Langsung saja di sini saya share screen ya. Oke, di sini video ini diajukan oleh saya Ria Fatur Rahman dengan NIM 41821120024. Kemudian dengan dosen Bu Nur Ani, ST MMSI UI UX ya. Oke, lanjut. Di sini bisa terlihat ya, UI UX itu UAS-nya terbagi menjadi dua bagian. Bagian pertama itu pemahaman materi, total bobot 40, CPMK 3,4. Bagian kedua perancangan prototipe sederhana, total bobot 60, CPMK 5,6. Oke. Di sini terlihat kertas ujian. Nah, kertas ujian saya ya semester genap 2021-2022. Oke, dengan Fakultas Ilmu Komputer dan program studinya Sistem Informasi UI UX, dosennya Bu Nur Ani. Oke, lanjut. Dari dua bagian ini di materi UAS ini diberi tugas untuk dibuatkan videonya ya. Oke, lanjut saja. Bagian pertama, apa yang dimaksud dengan prototyping? Mengapa prototyping diperlukan? Di sini, saya akan menjelaskan prototype dalam bahasa Indonesia disebut perwarupa, rupa awal. Prototype adalah rupa awal dari sistem yang menggambarkan rupa akhir dari sebuah sistem. Mengapa demikian? Prototype adalah rupa awal dan rupa akhir, yaitu desain dari fungsi-fungsi semua aplikasi dan saja kegunaannya gitu sampai aplikasi tersebut selesai atau akhir. Atau kenapa disebut akhir di sini adalah disetujui oleh pengguna atau aplikasi tersebut akan public gitu. Akan go public. Metode prototipe adalah teknik pengembangan sistem yang menggunakan prototipe untuk menggambarkan sistem sehingga klien atau pemilik sistem mempunyai gambaran jelas pada sistem yang akan dibangun oleh tim pengembang. Prototipe sangat diperlukan karena dalam pengembangan prototipe bisa menjadi landasan tim pengembang sistem. Dengan prototipe pengembang dapat mengetahui kekurangan dan kebutuhan klien atau pengguna. Nah, di sini kenapa prototipe sangat diperlukan? Karena sangat berhubungan erat antara pengembang dengan kliennya ya. Di sini jadi tim pengembang itu akan tahu kekurangan atau kebutuhan klien atau tujuan aplikasi ini dibuat untuk apa menggunakan prototipe tersebut. Lanjut. Masih bagian pertama dengan soal nomor 2, jelaskan kriteria dari UID, User Interface Design, yang dapat memberikan pengalaman pengguna yang baik. Jelaskan mengapa kriteria tersebut penting. Di sini kriteria desain yang baik diantaranya memiliki background yang simple, sederhana ya, backgroundnya, jadi nggak usah rumit. Kontras warna antara tulisan dan background yang sesuai. Jadi kontras warna yang kita lihat itu sangat baik gitu ya. Tidak tumpang tindih gitu. Kemudian animasi tidak terlalu banyak, simbol tidak terlalu banyak, warna dan link sesuai, tepat sasaran ya. Di sini simbol yang dibutuhkan, warna yang dibutuhkan. Dari kriteria yang disebut tadi, kriteria yang baik sangat penting untuk pengguna atau user, karena pengguna akan lebih mudah membaca, ketertarikan untuk menggunakan aplikasi tersebut, dan juga pengguna tidak kebingungan saat menggunakan aplikasi. Itulah kenapa kriteria yang baik itu sangat penting. Oke, lanjut di bagian pertama dengan soal nomor 3. Oke, saya geser dulu. Jelaskan mengenai sketching dan wireframing. Landasannya ya, sketching itu kalian mungkin udah tahu ya, sketsa gitu ya. Sketching merupakan proses pembuatan fitur-fitur produk
pada potongan-potongan kertas atau ya bisa di aplikasi atau tools-tools apa yang menggambarkan fitur-fitur tersebut. Kegunaan sketching adalah memfilter, memilah ide-ide untuk perangkat sebuah produk yang muncul dari tim UI UX designer. Dengan sketching tidak membutuhkan biaya yang tinggi tetapi memiliki detail yang cukup tinggi untuk sebuah rancangan. Di sini jelas ya, ide-ide dari sebuah tim desainer itu bisa dituangkan di sketching ini dengan biaya yang rendah, tetapi detailnya cukup tinggi ya, cukup mendetail gitu dari sebuah rancangan. Apa yang dibutuhkan, batasan-batasan apa aja yang untuk pengguna ini tidak dibutuhkan gitu. Nah, kemudian dan wireframing di sini dalam sebuah prototyping itu terbagi menjadi dua jenis, yaitu low-fi wireframing dan high-fi wireframing. Untuk low-fi wireframing merupakan kegiatan menjelaskan atau mengungkap apa saja yang telah dilakukan pada sketching dalam bentuk digital wireframing dan bisa disebut blueprint. Nah, itu adalah langkah awal ya. Jadi apa saja bentuk-bentuknya gitu sebagai landasan menu yang diperlukan, materi yang akan dibawa, diambil. Kemudian Hi-Fi wireframing merupakan sebuah kegiatan yang memiliki tampilan seperti tampilan akhir. Ya, seperti yang tadi saya sebut ya, sebagai tampilan akhir itu berarti sudah disetujui oleh pengguna atau aplikasi tersebut akan go public ya, akan digunakan oleh banyak-banyak user. Maka kenapa disebut tampilan akhir? Pada produk yang kita desain contohnya sudah memiliki brand sendiri. Nah, kan jika ada brand sendiri itu berarti ada karakternya. Oke, di sini berarti Hi-Fi di sini sudah hampir tampilan akhir ya. Nah, gitu. Itulah penjelasan dari wireframing dibagi menjadi dua. Ya. Semoga teman-teman bisa menambah pengetahuannya ya tentang yang saya jelaskan ini. Lanjut, di sini ada bagian 1 ya. Apa yang dimaksud dengan usability testing? Mengapa UX designer perlu melakukan usability testing? Usability testing sangat diperlukan untuk pengembangan sebuah aplikasi dan alasan utama usability testing sangat penting adalah karena uji coba ini dijalankan oleh user yang nantinya akan menggunakan produk tersebut. Sampai sini pasti paham ya kenapa UX designer ini perlu melakukan usability testing karena kegiatan ini adalah uji coba yang akan menggunakan produk ini gitu oleh usernya. Dengan menjalankan usability testing, tim product development atau UX designer-nya dapat melihat apakah user memahami alur dan cara kerja situs yang digunakan atau tidak. Dan juga dengan usability testing, pengembang dapat mengetahui efisiensi, jumlah error, dan untuk melihat efektivitas sebuah aplikasi yang dibuat. Di sini sangat perlu sekali ya UX designer itu menggunakan usability testing. Selain efisiensi, jumlah error, efektivitas aplikasi juga mereka dapat mudah itu untuk mengembangkan sebuah aplikasi tersebut gitu, dengan ide-ide yang lebih baik lagi. Oke, lanjut. Nah, kemudian ini adalah bagian kedua. Bagian kedua itu perancangan prototipe sederhananya ya. Di sini saya menggunakan Figma. Berikut hasil screenshot alur prototipe absensi karyawan. Nah, di sini materi dari UAS ini untuk bagian kedua adalah absen karyawan dengan poin-poin tertentu ya. Oke, di sini gambarannya ada halaman awal, halaman login dan input. Kemudian ada menu absensi, ada menu absen, absen datang. Nah, kemudian di sini ada fitur selfie saat datang, nanti disimpan, nanti hasil selfie-nya itu akan muncul di aplikasi. Kemudian ada selfie pulang. Nah, di sini semuanya akan tercantum ya, alamat, waktu, nah menu profile, dan ini adalah ikonnya, beberapa ikon ya yang ditampilkan. Kita langsung saja ke Figma-nya ya teman-teman ya. Oke. Di sini kita bisa lihat
berikut tampilan Figma ya teman-teman. Di sini kalian bisa tahu dan bisa merancang bagaimana prototipe itu dibuat ya, desain awalnya ya. Prototipe absen karyawan. Oke, dan kita bisa mengapresiasikannya atau menyajikannya dengan tampilan langsung seperti yang kita inginkan, misalkan di bagian mobile gitu ya. Di sini teman-teman atau ibu dosen bisa melihat yang saya buat itu Smart Absen ya, judulnya Smart Absen. Di sini Smart Absen berbasis mobile ya, Android atau iOS mungkin. Di sini prototipe awalnya itu halaman depannya ini. Kenapa di sini hanya tombol login? Karena di sini berintegrasi langsung dengan data karyawan. Jadi di sini tidak ada sync up atau pengguna yang akan mendaftar gitu, tidak ada. Di sini sudah terintegrasi dengan karyawan perusahaan tersebut. Maka hanya ada tombol login. Nah, di sini bagi karyawan yang sudah terdaftar secara sistem, nah di sini bisa memasukkan personal number atau passwordnya. Kita langsung saja kita klik. Nah, di sini hanya ada tombol kembali dan ini muncul keyboard yang akan kita isi di sini. Misalkan kita isi saja. Contohnya adalah seperti ini, 00120, terus dengan passwordnya tersebut, maka kita akan coba masuk. Oke, ini adalah halaman depannya. Halaman depan absennya ya. Di sini ada nama, ada unit. Langsung di depan halaman depan itu ada nama dan unitnya. Menandakan bahwa ini adalah data kita ya. Nah, di sini ada menu absensi. Oke, langsung saja menu absensi. Di menu absensi tersebut ada menu absen. Mungkin fitur-fitur lainnya atau ide-ide lainnya teman-teman bisa masukin ke sini ya. Antara mungkin detail cuti atau absensi rekap absensinya mungkin bisa ditampilkan di sini ya. Kita akan berfokus dulu untuk absensi hariannya. Oke, kita klik absen, maka di sini akan muncul tanggal Sabtu 2 Juli 2002. Oke, nah di sini default ya, tanggal per hari ini kita gunakan. Nah, kemudian di sini karena mandatory atau poinnya adalah setiap karyawan yang absen itu wajib selfie. Di sini wajib selfie, maka tombol absen datangnya ini ada tombol foto. Nah, di sini adalah diharapkan untuk berintegrasi langsung dengan kamera di HP-nya ya. Jadi begitu kita klik bahwa kita ambil selfie-nya, baru bisa kita simpan. Maka kalau tidak ngambil selfie-nya, berarti tombol simpannya ya tidak bisa lanjut ya. Oke, kita simpan, maka di sini akan langsung muncul jam datang dan lokasinya di mana gitu. Nah, selain fotonya, detail alamatnya juga waktunya ada. Nah, di sini bisa terlihat. Oke, nah dari sini mungkin karyawannya bisa melakukan kegiatan dahulu karena di sini akan muncul tombol absen pulang kan tidak mungkin sewaktu-waktu kita masuk dan langsung pulang. Kita bisa logout dulu, kita kerjakan dulu, mungkin udah waktunya jam pulang baru kita buka lagi aplikasinya. Yaitu absen pulang kita klik maka akan seperti absen datang tadi kan selfie ya, wajib selfie. Nah, di sini muncul dari nama, unitnya dari jabatannya ya, unitnya itu apa gitu. Misalkan product operation atau sales atau marketing itu akan muncul. Di absensi ini per tanggal 2 Juli ada alamatnya, ada jam datang, ada lokasi pulang juga dan jam pulangnya ya. Di sini tersedia selfie-nya juga. Oke. Nah, di sini ada tombol kembali. Tombol kembalinya adalah ke halaman menu awal ini ya. Nah, di halaman menu awal ini ada gear di sebelah kanan atas. Yang tadi di slide saya terangkan itu ada icon-icon. Nah, di sini di profile ini ada personal number, ada nama, unit, dan emailnya ya. Mungkin bisa dilihat di sini. Di sini bisa kembali. Oke, di sebelah gear ini ada tombol logout. Nah, tombol logout ini akan kembali ke halaman awal
aplikasi ini gitu. Oke. Nah, sesuai ini. Nah, sekian penjelasan saya. Semoga bisa bermanfaat pada teman-teman dan ibu dosen juga dapat memenuhi tugas UAS kali ini. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.